Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tak pernah berhenti memberikan hidayatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang baik ini kita diberi kesehatan dan nikmat yang tiada habis. Salawat junjungan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum saya membacakan makalah yang akan disampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adimas Sandi Wahyu Ramadan dengan nomor BP 2001032048, kelas 2C, dengan mata kuliah Pendidikan Agama, dan dosen pengajar Rinaldi SPDI MED PhD, program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi dari tugas yang ada pada materi bab 13 aplikasi syariah pernikahan dalam Islam yang berjudul Pernikahan Kunci Ketenangan Batin. Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah dating dengan panduan terbaik mengatur kewajiban seorang suami terhadap istrinya, begitu pula dengan istri terhadap suaminya. Hakikatnya, kewajiban pada satu pihak menjadi hak bagi hak yang lain. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sang suami merupakan hak bagi sang istri, begitu pula sebaliknya. Para ulama menyebutkan beberapa kewajiban seorang suami, diantaranya disebutkan oleh Syekh Atiyah Syakar rahimahullah dalam kitabnya Al-Usyrah Tahta Riayat Al-Islam jilid 3 dimulai dari halaman 42, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut. Satu, menjaga perasaannya, tidak mencela, tidak menyebut kebaikan wanita lain di hadapannya, menjaga rahasianya, memanggilnya dengan panggilan yang mulia, tidak menyakiti perasaan dan anggota tubuhnya. Dua, menanggung perkara yang menyakitkan bagi istrinya, baik dari ucapannya maupun dari sikap dan tingkah lakunya. Tiga, mengajarkannya dengan cara yang lemah lembut. Empat, cemburu yang wajar terhadapnya demi menjaga kesuciannya. 5. Menasehatinya jika ia salah. 6. Menjaga hartanya. 7. Menghiburnya. 8. Dan lain-lain. Adapun kewajiban seorang istri secara umum kepada suaminya adalah dengan nilai-nilainya sebagai berikut ini. 1. Istri ikut serta memikul sebagian tanggung jawab dalam keluarga, terutama di dalam rumah dan dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. 2. Seorang istri adalah hak murni bagi seorang suami, maka hendaknya mendahulukan kepentingan suami dari yang lain. 3. Tidak berpisah dari sang suami kecuali dari persetujuannya. 4. Istri menjadi sumber sakinah atau ketenangan bagi suaminya. 5. Menjaga kehormatan dan kemuliaannya, tidak menghina atau menyebutkan aibnya kepada siapa saja. 6. Senantiasa patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. 7. Menjaga perasaannya dan lain-lain.
Maka keharusan suami untuk berterus terang dalam segala hal terkait rumah tangga, hal itu bukanlah kewajiban suami dan juga bukan hak istri untuk mengetahui semuanya, kecuali jika berkaitan dengan kewajibannya terhadap istri. Misalnya, mengapa uang belanja tidak diberikan sebagaimana mestinya, maka istri berhak untuk bertanya dan tentu dengan cara yang baik. Sebab ada kalanya yang terbaik bagi seorang istri justru ketika sang suami yang menghadapinya banyak permasalahan di luar rumah tidak berterus terang terhadap istrinya yang sudah sangat sibuk fisik dan pikirannya mengatur rumah tangga berkaitan dengan anak-anaknya atau yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Berhusnuzon atau berbaik sangka kepada suami merupakan salah satu perkara yang penting dimiliki setiap istri demi kelanggengan rumah tangga. Berilah motivasi, namun jangan menggurui, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Istri wajib taat dan patuh sepenuhnya kepada sang suami. Selanjutnya, kunci ketenangan batin dalam rumah tangga ada pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir kepadanya, terutama setiap selesai sholat fardu dan juga di waktu pagi dan petang, memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Demikian juga rajin membaca Al-Quran. Jadikan setiap hari amalan-amalan tersebut kita rutinkan, walau hanya untuk waktu yang singkat. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, terangilah rumah kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Bacakanlah Al-Quran di dalamnya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rumah yang dibacakan Al-Quran banyak kebaikannya, terasa lapang bagi penghuninya. Syaitan akan keluar dan malaikat akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran sedikit kebaikannya, sempit bagi penghuninya. Malaikat akan keluar dan syaitan akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Sebagai kata penutup, penulis ingin menyampaikan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus kita jaga dan pertahankan keutuhannya. Suatu hari, suatu keluarga yang penuh kebahagiaan, penuh rasa marhamah dan mawaddah adalah tujuan dari suatu perkawinan. Sebagaimana kita ketahui, setiap perjanjian bagaimanapun bentuknya, terdapat suatu hak di samping ada suatu kewajiban, apalagi dalam suatu perjanjian akad perkawinan. Dalam hal mensukseskan kebahagiaan rumah tangga, terdapat satu faktor yang tak boleh kita abaikan, ialah adanya saling usaha untuk menutupi kekurangan yang lain, dalam arti saling menambah kekurangan atau mengurangi kelebihan. Di dalam agama Islam, dasar sikap seorang suami terhadap istrinya juga ada ketentuannya. Sikap seorang suami terhadap istrinya dapat dipergunakan sebagai ukuran dan standar sampai di mana nilai dan derajat seorang pria. Dengan kata lain, seorang pria yang baik budinya adalah yang bersikap baik kepada istrinya. Sebaliknya, seorang pria yang tidak baik adalah yang buruk sikapnya terhadap istrinya. Berilah motivasi, namun jangan menggurui. Berilah ide dan pendapat, namun jangan menghakimi. Kepemimpinan tertinggi dalam rumah tangga tetap di tangan suami, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri wajib taat dan patuh sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.